Oke semua, selamat selamat pagi, selamat siang, semoga kalian menjalani hari ini dengan menyenangkan. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu Tutor dan teman-teman mahasiswa UT yang mungkin sedang menonton video ini dan akan menonton video ini, itu yang saya harapkan sebenarnya. Oke, selanjutnya saya perkenalan diri dulu. Izinkan saya untuk ngobrol sedikit. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadila, NIM saya 0535532435, dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Lalu juga saya dari UT Jakarta, dan saat ini saya ingin mengerjakan tugas praktik 2 dari pelajaran jaringan seperti ini tugasnya. Jadi kita bikin simple aja, jadi kita bikin 2 page. Ini ada dari e-learning, ini untuk tugas-tugasnya. Satu soalnya yang kanan ini kita masuk ke terminal, jadi kayak kita bisa langsung simulasiin kayak gitu maksud dari tujuan saya tuh. Jadi untuk soalnya sendiri itu kita diminta untuk menjelaskan tentang komen lain ini, kayak fungsinya untuk apa sih, terus juga pengertiannya apa sih, kayak gitulah dari 20 komen ini. Jadi coba kita coba aja sambil belajar juga. Kita masuk ke CD. CD itu apa sih? CD itu change directory, yang dimana dia tuh berfungsi untuk kayak misalnya kita ingin berpindah directory gitu. Jadi kayak kita pindah dari folder 1 ke folder 2 kayak gitu contohnya. Jadi untuk kita mau ngetesnya, kita main simulasi aja. Kita coba, kita pengen tahu nih, kita tuh di mana sih? Kita masuk aja ke WD. Jadi apa lagi coba? Aduh, kenapa ini? Bisa coba kita tolong deh terminalnya. Kenapa terminal itu aneh? Sorry, maaf. Dari tadi sini. Lalu kita masuk ke CD. Kita lihat dulu kita di mana sih, kita cek dulu. Nah, ada banyak nih di situ kayak untuk menampilkan list lah sebenarnya. Nah, kita coba masuk CD ke folder videos yang ada di sini nih. Kayak gitu. CD videos. Nah, kita langsung masuk ke CD video sini. Tuh. Jadi kita mau konsultasi, mau lihat itu bener gak sih udah masuk di video sebelum, ya kita ls aja. Tuh, kelihatan kan? Ya kurang lebih kayak gitulah. Ini tadi video saya nih yang salah mulu kayak gitu dah. Itu pengertian dari CD sebenarnya. Nah, kalau CLS ini sebenarnya clear screen, yang dimana kan ini banyak nih komen-komennya penuh kan. Nah, kita biar bikin bersih ya, kita CLS gitu, clear screen CLS. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini ada pengertian dari CLS slash tanda tanya. Nah, itu apa sih? Nah, jadi gini, kita coba dulu ya. Jadi itu jelaskan dulu. Jadi CLS slash tanda tanya ini dia itu menunjukkan sebuah opsi, apa aja sih opsi yang bisa kita lihat dan kita gunakan pada CLS ini. Kalau di Linux tuh modelannya kayak misalnya dir min help gitu. Jadi kayak kita dapat panduan terkait fungsi-fungsi atau fitur-fitur apa aja sih yang bisa digunakan di komen CLS ini kayak gitu. Kita praktekin ya, saya nggak tahu ini bisa atau enggak di sini. CLS nggak bisa di sini guys, mohon maaf. Kayaknya dir juga sama, coba saya jelaskan aja. Kalau dir ini tuh dia sama kayak dia tuh nanya terkait opsi apa sih yang bisa kita gunakan untuk dir ini kayak gitu kurang lebih. Oke, ini dua ya, saya mohon maaf saya jelaskan aja yang dua ini karena nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Ini tuh dua ini tuh
untuk opsi lah, sebenarnya opsi kayak opsi apa yang bisa kita pilih kayak gitu. Nah, kalau yang kelima kita masuk ke IP config. IP config. Nah, IP config ini menampilkan sebuah konfigurasi IP pada komputer saya, kayak gitu, pada laptop saya. Seperti ini misalnya nih, alamat IP address, terus subnet mask, gateway, kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus juga ini yang apa namanya, alamat wifi-nya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak terkait terkait jaringan, IP address dari jaringan kayak gitu, IP config itu. Nah, kita masuk selanjutnya di IP config all. IP config all. Nah, kalau IP, kalau IP config all ini mana? Nah, di sini. Kalau IP config all ini menampilkan konfigurasi IP secara lengkap banget gitu, termasuk ada hostname. Nah, ada hostname juga, terus juga kayak misalnya DNS, terus juga pokoknya adapter jaringan. Pokoknya itu benar-benar sangat-sangat lengkap banget gitu. Ada Ethernet dijelasin di sini, terus wireless kayak gitu. DCP segala macam ini benar-benar lebih spesifik daripada yang tadi kayak gitu. Benar-benar detail banget lah. Ibaratnya level detail dari IP config kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada nih IP config slash tanda tanya. Nah, sebenarnya itu sama untuk kayak kita cari tahu atau kita bisa melihat opsi apa sih yang bisa digunakan atau kita pakai. Jadi gini, karena sini nggak bisa dipraktekin ya, jadi saya mohon maaf banget, tapi saya ngerti. Jadi kalau misalnya IP config slash tanda tanya itu, jadi kalau misalnya muncul itu tuh kayak ada penjelasan tentang misalnya IP config, misalnya contoh kayak min p, min f kayak gitu misalnya. Di kayak itu ntar ada beda-beda tuh fungsi-fungsinya. Kalau nggak salah seperti itu yang sempat saya pelajari, seperti itu kurang lebihnya. Nah, apa namanya? Kita coba lagi deh. Masa nggak bisa sih ya? BP config. Nah bisa di sini. Nah, kayak gini kurang lebih. Tuh, flash off, flash release itu untuk kayak kayak gitu tuh, rilis 6, renew, kayak gitu-gitu, flush yang nanti kita akan bahas beberapa di sini. Di Spy DNS pun kita nanti akan bahas semuanya. Untuk lebih lanjutnya ya kita lanjut nanti aja lah pas di bagian itu. Nah, kita masuk ke sekarang nomor 8, IP config release. Oke, IP config release ini sebenarnya apa ya, melepaskan rilis kan melepaskan alamat IP yang digunakan oleh adapter jaringan, biasanya untuk kayak mencari atau mendapatkan sebuah IP baru. Kayak contoh kita di laptop saya ini ya. Oke, kita coba masuk ke IP release. Release. Salah. IP release. Release. Nah, saya pakai ini ya. Dia ini kayak nggak jelasin aja sih, nggak jelasin tentang rilis tuh kayak gimana sih fungsinya, kayak gitu. Yang lebih kayak itu melepaskan konfigurasi atau kayak alamat IP yang kita gunakan lagi jaringan. Yes, kalau misalnya kita langsung IP release, nanti jaringan saya hilang, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, oke gitu lah. Terus kita masuk ke IP config release, renew IP config renew. Nah, saya jelaskan sedikit kalau IP config renew ini itu memperbarui atau meminta sebuah alamat IP baru dari server DHCP
untuk adapter jaringan yang aktif kayak gitu. Jadi kayak kan kalau rilis kita melepaskan ya kan. Nah kalau renew itu kita minta yang baru kayak gitu loh bahasa bayinya kayak gitu. Nah habis itu kita masuk ke display DNS. Sebelumnya nih kita jelaskan dulu apa ini banget nih gimana caranya, clear aja. Nah kita masuk ke Smart 10 ada ipconfig DNS. Ipconfig display DNS itu apa sih? Jadi kayak ipconfig display DNS itu kayak semacam apa ya? Menampilkan sebuah change DNS pada komputer agar data DNS ini diperbaharui dan tidak menggunakan data lama kayak gitu. Jadi kayak emang apa itu mah flash DNS deh, sorry. Tapi kalau display DNS sih dia tuh menampilkan change yang tersimpan di komputer karena ini display, sorry. Jadi kayak dia menampilkan change DNS yang ada di komputer. Terus juga yang berisikan sebenarnya biasanya nama-nama dari domain yang pernah diakses dan alamat IP-nya kayak gitu. Kita coba dulu ya. IP display. Wow, banyak banget. Ya kayak gitu lah. Jadi yang tadi saya jelaskan, apa yang saya jelaskan adalah yaitu menampilkan DNS yang tersimpan di komputer gitu. Jadi kayak yang berisi kayak akses alamat IP gitu. Nah kita lihat aja di sini. Tuh, bukan banyak banget pastilah. Nah kalau udah banyak ini kan penuhan nih, kita clear screen aja. Nah kayak gitu. Nah kalau yang selanjutnya nih flush DNS itu untuk apa sih? Flush DNS itu tadi kayak jadi di bedanya adalah kalau flush DNS ini untuk menghapus change DNS pada komputer agar DNS kita diperbaharui dan kayak tidak menggunakan data-data lama kayak gitu kurang lebih contohnya. Kita coba ya. Nah ini kita bisa pakai atas aja karena tombol arah atas itu untuk kayak nyari komen sebelumnya sih. Flush DNS. Nah, coba kita lihat ya. Kosong kan? Jadi gitu. Kita udah hapus dan ini kita lihat lagi. Tadi kan banyak tuh display DNS-nya kan, banyak banget. Tadi nggak tahu berapa. Kita flush nih, kita hapus DNS-nya. Kayak change DNS-nya. Nah ini kita pas kita coba display lagi udah kosong. Kayak gitulah kurang lebih caranya. Lalu kita masuk ke ipconfig di apa namanya register DNS. Oke. ipconfig terus register DNS. Nah, sebelum saya apply itu saya ingin menjelaskan dulu tentang apa sih fungsinya regis DNS ini. Jadi fungsinya itu untuk melakukan registrasi ulang atau refresh pada DNS untuk memperbaharui koneksi dan entry dari sebuah DNS. Contoh kita coba aja. Tuh, banyak banget. What? Nah, kita meminta ini kan kita apa namanya meminta untuk registrasi ulang kayak gitulah. Coba kita. Nah kan banyak lagi kan gitu karena kita minta registrasi ulang kayak gitulah contohnya. Nah kalau ping kita lanjut ke yang ketiga ya, kita lanjut ke 13. Kalau ping ini sebenarnya itu untuk mengirimkan paket data ke sebuah alamat IP atau domain tertentu untuk mengecek apakah komputer tersebut bisa menjangkau alamat tersebut. Kayak misal contoh lah kita pakai aja kayak DNS dari Google. Ya DNS dari Google kita ping ya. Ping google.com. Nah, itu muncul kalau kayak gini tuh namanya connect guys. Kalau misalnya kayak ini itu nanti kalau misalnya RTO itu tandanya kita nggak bisa berkomunikasi atau tidak connect gitu. Ya kayak gitu kurang lebih. Jadi ini tuh gampangnya untuk tes koneksi. Nah kalau kita lanjut ke 14 itu ada net 1 untuk menampilkan koneksi jaringan aktif serta port-portnya yang bisa digunakan kayak gitu dan status koneksinya. Kita coba aja net
Awesome kayak gitu tuh. Nah ini untuk aktif koneksinya ini nih, ini yang apa namanya kayak koneksi jaringan yang aktif yang sedang digunakan tuh kayak gini-gini tuh. Udah kita kan alamat IP-nya tuh kayak gitu lah kurang lebih. Kita cek aja. C itu untuk yang stop gitu. Yang terus yang kelima ada tracer. Tracer tuh untuk melacak itu perjalanan data dari komputer ke alamat, kayak misalnya ke alamat IP atau domain tujuan. Kayak misal kita trace lagi, trace Google tuh. Kita lihat nih, kita nge-trace nih ke alamat Google tersebut kayak gitu. Tuh, dapat kan? Kita lagi ngecek nih perjalanan apa kayak eh, perjalanan paket data lah ke alamat tersebut kayak gimana sih eh, paketnya gitu. Sorry maaf. Nah kita cek aja. Nah kita masuk ke petting. Petting itu apa sih petting? Petting itu adalah gabungan dari perintah ping dan tracer gitu yang memberikan informasi detail terkait kayak latensi dan juga kayak ya pokoknya detail lah, jadi kayak kombinasi dua ini itu kombinasi dari ping, mana ping dan net tracer, namanya petting. Petting tuh kita cek dulu. Tuan betul ya, kurang lebih kayak gitu guys. Nah kalau ini nas lookup tuh apa sih? Nah nas lookup tuh kayak misal dia tuh biasa sering, kita clear dulu deh, dia itu sering digunakan untuk mencari informasi DNS tentang sebuah alamat DNS, kayak alamat-alamat domain seperti menentukan misal alamat IP dan nama domain kayak gitu. Let's look up ya, kita coba deh. Let's look up. Nah kayak gitu. Itu default servernya Tisto server plus net ID, terus addressnya sekian kayak gitu. Jadi kayak dia menampilkan informasi lah kurang lebih sih seperti itu. Berapa nih ada net itu kayak perintah yang sangat kuat untuk kayak melakukan konfigurasi dan juga troubleshooting di jaringan Windows. Dia itu mengatur berbagai aspek lah. Kita coba cek aja. Waduh, ya itu emang buat troubleshoot sebenarnya. Selanjut guys, sedikit lagi kita masuk ke root. Apa sih root? Root itu kayak semacam dia itu untuk menampilkan dan kayak mengelola table IP untuk berfungsi kayak menentukan jalur lalu lintas paket data jaringan. Jadi kayak ya biar kita tahu aja dan table kemana. Kita praktekin aja deh. Root tuh kan banyak banget kan. Ya kurang lebih contohnya kayak gitu lah. Jadi memang kayak dia tuh untuk kayak apa ya? Kalau root tuh ya udah kayak nampilin aja gitu kayak misalnya apa mana sih, kok mau kesini, kayak menampilkan dan mengolah table IP aja. Coba kita baca root kok coba kata teks ya. Root lo nggak bisa. Itulah kurang lebih, sorry banget. Kalau net ini dia itu perintah yang kayak untuk manajemen jaringan sih, misalnya untuk berbagi file, printer, terus kayak setting jaringan dan lain-lain. Kita coba lihat tuh kan. Jadi emang dia berfungsi untuk kayak manajemen jaringan aja gitu.
Itu contoh deh, kita mana ya, kita cari aja sekarang belajar ya, juga belajar ya. Contoh penggunaan. Coba aja ya, kita kan juga mahasiswa belajar ya. Oh tuh, jadi kalau misalnya nih, misal kita pakai mana, iya kan, bener kan ya, tuh untuk memiliki koneksi jaringan, mengelola akun pengguna, ya kan. Nah, kalau Neta ini untuk menampilkan sebuah koneksi dan port yang mendengarkan, nah, menampilkan kayak gitu. Terus ya, ya fungsinya mungkin sebenarnya pada akhirnya sama ya. Untuk kayak manajemen jaringan, ya kayak tadi itu banyak untuk setting-setting kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang-kurang atau penjelasan yang susah dimengerti, karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Semoga dengan adanya video ini saya bisa belajar banyak gitu, dan juga semoga kalian semua mau mengerti atas pembelajaran yang saya yang masih kurang ini kayak gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Makasih banyak, dan sekian tugas dari saya. Terima kasih banyak gitu.